Jadi memahami agama ini dengan baik dan benar itu tidak mudah. Nah, orang kalau mau memahami agama ini dengan benar, syarat wajibnya satu, harus punya guru. Itu syarat wajib. Karena teks yang ada di Al-Quran ataupun hadis Nabi, di situ banyak yang tidak bisa dipahami hanya sekedar teks saja. Banyak yang menyimpang karena mengandalkan teks. Padahal banyak juga makna-makna yang tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa diungkapkan lewat teks. Bahkan kadang-kadang tidak tertulis dalam kitab. Tapi dia turun-temurun dari pemahaman guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hal yang sangat penting. Contoh sederhana. Kitab Ihya Ulumuddin ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, kelahiran tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Aliran kitab Ihya ini masuk kepada aliran tasawuf al-akhlaq, tasawuf akhlak. Jadi kalau tasawuf dibagi ada 3, tasawuf salafi, tasawuf akhlaki, dan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini aliran tasawuf yang berat, tidak semua orang diizinkan belajar. Bahkan diharamkan oleh sebagian besar para ulama untuk orang awam. Tasawuf akhlaki hukumnya wajib karena berbicara tentang akhlak, apalagi di Ihya itu dibagi 4. Masalah ibadah, muamalah, al-muhlikat, al-munjiyat. Masalah kalau mau selamat, ibadah baik, muamalahnya baik, hati bersih, kemudian al-munjiyat dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Itu dibahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Namun para ulama besar seperti Dr. Syekh Ali Jum'ah itu mengeluarkan semacam fatwa bahwa kitab ini walaupun kitab yang tidak berat sekalipun, tapi tidak boleh belajar sendiri. Padahal membahas akhlak. Kenapa tidak bisa dibaca sendiri? Harus ada guru, karena di situ tidak boleh dipahami secara teks saja. Memahami kitab-kitab yang ada itu tidak mudah. Dia butuh kepada ilmu-ilmu yang lain, kata beliau. Contoh sederhana di kitab Ihya itu digambarkan rumah yang layak bagi orang beriman itu adalah rumah yang di dalamnya hanya ada tikar, ya, dan tidak ada souvenir-souvenir di dalam rumah, dan dia habiskan di dalam rumah dengan ibadah tanpa ada fasilitas mewah atau yang ada di zaman sekarang. Itu bagi Imam Ghazali adalah hal yang menyimpang, bukan sebagai mukmin sejati. Nah, ini kalau diterapkan di zaman kita, rumah kita ini yang paling bagus hanya ada satu ruangan dengan tikar dan satu tempat ibadah atau kamar. Selebih daripada itu disebut sebagai orang yang boros. Imam Ghazali tidak salah di sini. Yang salah yang memahami. Maka dibutuhkan perangkat ilmu lainnya. Tidak cukup dengan ilmu bisa baca kitab atau tahu ini ilmu tasawuf, tapi dibutuhkan ilmu-ilmu lainnya. Dan ini ilmu modern juga bisa diterapkan, namanya antropologi sosial. Membahas tentang kemanusiaan. Kita harus tahu Imam Ghazali berbicara ini di zamannya. Zamannya Imam Ghazali, beliau wafat 505 Hijriah. Berapa ratus tahun yang lalu, ketika Imam Ghazali mengatakan bahwa ini rumah orang beriman yang seperti ini, itu maknanya adalah nilai. Bukan berarti kita disuruh mengikuti rumah yang ada di zamannya Imam Ghazali, karena di zaman Imam Ghazali rumahnya rata-rata seperti itu.
Kalau di zaman sekarang jadi aneh. Apalagi dia mampu. Nah, disinilah butuhnya ilmu namanya epistemologi. Kita harus lihat nilai, jangan hanya teks. Imam Ghazali sedang berbicara di zamannya, yang rata-rata rumah di zaman itu seperti itu. Dan kita disuruh mengikuti urf. Kebanyakan manusia, adat mereka seperti itu. Islam menganjurkan ikut seperti itu. Jangan berbuat hal yang berbeda. Nah, tadi saya bilang, katakan apa? Tidak mudah. Kita bahas, oh ini Imam Ghazali suruhnya begini. Luzumul bait. Jangan keluar rumah, mati orang. Luzumul bait, melazimkan di rumah. Itu maknanya apa? Maknanya adalah kita disuruh menjaga diri. Kalau bergaul kita bisa mewarnai orang menjadi baik, maka keluar rumah lebih baik. Nah, di sini satu contoh seperti itu. Ya, jadi teks tidak cukup. Kita harus padukan dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, ini saya mau gambarkan begitu rumitnya ilmu. Kalau tidak ada guru, repot. Guru sebagai pembuka ilmu. Sekelas Abdurrahman bin Mahdi yang sudah hafal hadis, ratusan ribu hadis. Ini seorang ulama hadis yang hidup di zaman Imam Syafi'i. Beliau tahu diri, saya ini hafalannya banyak, menghafal hadis-hadis Rasul sangat banyak. Tapi Imam Syafi'i memiliki kelebihan yang saya tidak miliki. Apa itu? Pemahaman konteks nas itu dimiliki oleh Imam Syafi'i. Kalau saya memahami secara tekstualis, maka minta tolong kepada Imam Syafi'i menjelaskan bagaimana cara memahami nas, baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi atau sunnah. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Jadilah kitab lewat surat itu dijelaskan. Jadilah kitab namanya kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah artinya surat. Itu kiriman surat Imam Syafi'i kepada Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Nah, kemudian yang terakhir, ini lebih unik lagi.